Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus motivasi buat kehidupan kita semuanya. Dan saya selalu berusaha untuk mengulas setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sederhana sehingga kita bisa mudah paham dan mudah mengerti tentang setiap kebenaran firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab suci kita. Saudara yang sama Tuhan, kalau kita belajar tentang pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu banyak hal-hal yang menjadi perdebatan di kalangan-kalangan yang non-Nasrani, saudara. Nah, baru-baru ini saya melihat, walaupun ini sudah video yang lama, dikatakan oleh seorang ustadz bernama Ustadz Ali Mustafa. Dia seorang mualaf yang katanya dia adalah mantan pastor dan lulusan terbaik dari Vatikan juga. Mungkin sama dengan yang kemarin Ustadz Bangun Samudra, mungkin satu alumni mungkin. Tapi yang menarik adalah ketika dia memberikan sebuah ceramah kalau tidak salah di Masjid Nurul Ilmi, Nurul Ilmi di Tanjung Redep di Berau sana, Kalimantan Timur. Dia mengatakan di video itu beberapa hal sebenarnya, kurang lebih 37 menit mereka membahas tentang ketuhanan Yesus, bagaimana pandangan Katolik dan juga Kristen, dan beberapa hal yang memang dia mengatakan banyak hal tentang Yesus yang saya melihat bahwa banyak yang janggal dan tentu pasti data-data yang diambil itu tidak akurat dan tidak valid. Bahkan ada beberapa ayat yang disebutkan yang salah. Kalau saudara bisa saudara lihat di YouTube, di link dari Masjid Nurul Ilmi Tanjung Redep ya. Nah, kebetulan beliau diundang waktu itu dan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan dari jemaah pada waktu itu. Nah, yang menarik buat saya adalah ada perkataan yang dia sebutkan tentang Yesus ketika dalam proses penyalipannya. Nah, saudara bisa lihat videonya di tayangan berikut ini. Bahwa Yesus itu dalam keadaan apapun dia siap. Dalam keadaan bagaimanapun, meskipun dia tidak menggunakan baju, dengan tidak kerapian sekalipun, dia harus bisa mengorbankan segalanya hanya untuk kepentingan manusia. Itu maksudnya dia tuh. Jadi simbol filosofinya seperti itu. Dalam bentuk yang tidak berbaju tadi. Lalu nanti ada yang dililit kawat kepalanya itu. Nah, itu yang kawat berduri, itu melambangkan bahwa Yesus ini memang lahir dari dewa matahari. Makanya ditetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Itu dasar daripada dewa matahari Yunani kuno dulu. Itu ya. Tuh, jadi itu maknanya. Iya, baik. Nah, saudara, di video itu dia mengatakan bahwa Yesus itu disalib dengan tidak menggunakan baju. Itu merupakan lambang dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terus dia katakan, Ustadz Ali Mustafa ini katakan juga bahwa dia memakai kawat berduri, yaitu lambang dari dewa matahari, karena dia makanya dikatakan dia lahir tanggal 25 Desember sama dengan lahir dari anak dewa matahari. Nah, di sini kita belajar, saudara, walaupun ternyata menurut berita-berita yang saya baca di Google, saudara, tentang Ustadz ini Ali Mustafa yang seorang mualaf, dia mengatakan dia adalah utusan Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ada juga dia adalah utusan Mualaf Center Indonesia, tapi ternyata saya nggak tahu kebenaran, tapi ternyata si Ustadz ini ternyata menipu banyak jemaah, termasuk yang terjadi di Tanjung Redep kemarin. Tetapi saudara sama Tuhan, terlepas dari apa yang dia sudah lakukan, penipuan-penipuan, tapi pengajaran-pengajaran dia yang dia bagikan kepada banyak orang, tentu bukan cuma ada ketika dia ada di Masjid Nurul Ilmi di Tanjung Redep tadi, tapi mungkin di banyak tempat dia juga mengajarkan tentang ketuhanan Yesus ini dengan cara yang salah.
Nah, dengan pengertian-pengertian yang salah yang tentu sudah banyak didengarkan oleh banyak orang, sehingga mungkin ada banyak orang juga akhirnya terbangun persepsinya, terbangun pemikirannya tentang Yesus dan juga proses penyalipannya dengan konsep yang salah. Nah, saat ini saya ingin bagikan buat kita, sekedar ingin meluruskan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ali Mustafa ini tentang Yesus tidak pakai baju itu karena tanda pasrah, menyerahkan sepenuhnya. Terus juga ketika dia dikalungkan mahkota duri di kepalanya itu sebagai lambang dari Dewa Matahari. Nah, sepenuhnya saya pikir bahwa Ustadz ini sangat tidak memiliki data-data yang benar. Saya tidak tahu diambil datanya dari mana, tapi saya pikir bahwa ini merupakan permainan kata dari si Ustadz tersebut, sehingga meyakinkan jemaah pada waktu itu sebagai seorang yang diundang supaya dia memiliki dikatakan dia adalah orang yang berkualitas. Tetapi kenyataannya adalah si Ustadz ini memberikan pemahaman kepada jemaah yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, memang betul bahwa Yesus itu disalib, memang benar bahwa dia tidak memakai baju. Saudara, ingat bahwa kebenaran firman Tuhan menubuatkan bahwa pakaiannya pun, jubahnya itu akan diundi. Memang saudara, memang dalam proses penyalipan itu memang secara cara militer pada waktu itu Roma, memang proses penyalipannya seperti itu. Jadi bukan karena Yesus menyerahkan dirinya, karena tanda dia menyerahkan diri dengan dia membuka baju, dengan dia katakan cuma memakai kolor saja. Tetapi saudara sama Tuhan, itu bukan esensi yang sesungguhnya. Karena tanda penyerahan diri kepada Yesus bukan karena dengan dia membuka bajunya atau dia cuma memakai cawat. Tidak, saudara. Itu bukan nilai esensi yang sesungguhnya yang dibahas oleh si Ustadz Ali Mustafa tadi. Sehingga saya mau katakan buat kita yang mendengarkan channel ini, bahwa apa yang dikatakan oleh si Ustadz tersebut itu tidak benar. Tidak benarnya gimana? Bahwa Yesus disalibkan terlepas dari kondisi situasi pakaian yang digunakan, itu bukan tidak mempunyai nilai yang esensi dalam proses penyalipan Yesus. Karena yang paling esensi adalah penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu merupakan proses di mana Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi daging dalam bentuk manusia untuk kepentingan penebusan manusia berdosa. Nah, jadi penyerahan diri Yesus kepada Bapa di sorga dalam konteks membawa dosa isi dunia ini. Jadi kami meyakini bahwa Yesus dalam kemanusiaannya, dia memasrahkan dirinya untuk dianiaya, dicambuk, untuk menggenapi kebenaran bahwa dia yang akan menjadi korban penebusan dosa umat manusia. Jadi bukan soal dia pakai baju atau enggak, saudara. Tapi yang di sini yang saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Ali Mustafa itu tidak mengedukasi banyak orang, bahkan memberikan keterangan-keterangan yang palsu, di mana faktanya atau datanya itu tidak memiliki nilai-nilai kebenaran yang valid. Sehingga saya mau katakan bahwa itu hanya sekedar untuk memikat hati jemaah supaya mungkin ada motivasi-motivasi tertentu, dan kenyataannya memang ternyata akhirnya terbukalah kedoknya beliau ini ternyata banyak menipu umat. Tapi terlepas dari itu tentu banyak pengajaran-pengajarannya yang sudah didengarkan oleh jemaah pada waktu itu yang perlu mungkin saudara kita luruskan hari ini, bahwa ternyata bukan esensi dia Yesus memakai baju atau tidak, itu bukan esensinya. Bukan kebenaran yang mutlak di situ. Tapi kebenaran yang mutlak adalah Yesus disalibkan supaya kita manusia berdosa mengalami pengampunan, mengalami penebusan dan didamaikan oleh darah Yesus. Nah, jadi artinya bahwa lewat pengorbanan Yesus ini kita mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi itu dasar yang benar dari penyalipan Yesus. Sehingga saudara sama Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa
kita sebagai orang yang percaya, baik yang Katolik, baik yang Kristen, di sini kita belajar sama-sama bahwa dari kebenaran yang kita miliki dalam hidup kita tetap punya sebuah keyakinan bahwa Yesus disalibkan itu untuk kepentingan penyelamatan manusia dari hukuman kekal karena dosa-dosanya. Nah, terus yang kedua, dia membahas tentang mahkota duri itu sebagai lambang dewa matahari. Nah, saudara, mungkin dia berpikir karena bentuknya bulat, terus dia kayak ada duri-durinya, dia menyerupai matahari, sehingga dia menyebut dirinya menyebut Yesus sebagai anak atau dewa matahari. Saya mau katakan bahwa itu juga sebagai keterangan atau kebenaran yang palsu yang diberitakan kepada jemaah pada waktu itu. Kenapa saya katakan kebenaran yang palsu? Karena ternyata Alkitab pun tidak menuliskan tentang nilai dari arti dari mahkota duri itu, tentang apakah dia anak dewa matahari atau enggak. Tidak dituliskan seperti itu. Karena Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa mahkota duri itu disematkan di kepala Yesus oleh para prajurit pada waktu itu, karena pada waktu itu orang-orang menganggap dia adalah raja orang Yahudi. Banyak orang, para murid-murid yang mengikuti dia itu menganggap dia adalah raja yang akan datang, disebutkan dia adalah raja, dia adalah Mesias. Nah, disebutkan dia juga jadi itu bentuk olokan memang, bahwa dituliskan inilah raja orang Yahudi. Nah, maka disematkanlah mahkota sebagai lambang. Kalau dulu waktu itu raja memakai mahkota, Yesus memakai mahkota juga, tapi dalam bentuk mahkota duri. Jadi sebenarnya nilainya bukan soal apakah dia punya nilai hubungan dengan dewa matahari atau enggak, tetapi pemakaian mahkota duri itu merupakan bentuk olokan pada waktu itu, dilakukan oleh para prajurit pada waktu itu, disematkan di kepala Yesus karena mereka mengolok-olok Yesus bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Makanya karena dia adalah seorang raja, maka disematkanlah mahkota untuk katanya menghormati Yesus sebagai raja orang Yahudi. Padahal sebenarnya itu sebagai bentuk penyiksaan juga, karena dipakaikan mahkota duri. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ali Mustafa ini itu sebenarnya bentuk dari kepalsuan dari pengajaran-pengajaran yang diberitakan kepada jemaah pada waktu itu. Jadi lewat kebenaran ini mungkin kita akan semakin dikuatkan supaya kita punya keyakinan bahwa Yesus disalib bukan soal dia pakai baju atau enggak, bukan soal dia mahkota duri dia pakai atau tidak, tapi untuk kepentingan penebusan manusia dari dosa-dosanya. Jadi lewat itu semua kita belajar bahwa penyaliban Yesus untuk mengerjakan karya keselamatan supaya mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi Yesus disalibkan esensinya bukan di soal bajunya, jubahnya yang dia pakai atau tidak. Esensi dari penyaliban Yesus bukan soal mahkota duri yang dia pakai, karena itu tidak juga banyak dibahas dalam Alkitab. Tapi esensi yang sesungguhnya adalah dari penyaliban Yesus adalah bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk kepentingan penebusan manusia dari dosa-dosanya, supaya manusia dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Menurut kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26-28. Bagaimana Tuhan menciptakan kita menurut Selem dan Demot, atau menurut Imago Dei, menurut rupanya Bapa di sorga. Dan itu yang ingin dikembalikan oleh Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Bapa kita di sorga. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga lewat tayangan ini bisa mencerahkan kita, memberkati kita semuanya, dan memberikan kita pencerahan terhadap setiap hal-hal yang menyesatkan
pengajaran-pengajaran tentang ketuhanan Yesus yang menyesatkan, sehingga kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Kalau saudara diberkati lewat tayangan video ini, saudara bisa like dan saudara bisa komen, dan saudara bisa juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya saudara tetap bisa mendapatkan notifikasi dari setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang saya bagikan. God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya.